Halo anak-anak. Anak-anak tahu sekarang Pak Amin ada di mana ya? Pak Amin berada di Taman Lalu Lintas. Kira-kira apa ya yang akan kita lakukan di sini? Kita akan belajar berbagai macam rambu lalu lintas. Yuk ikuti Pak Amin. Hari ini Pak Amin tidak sendirian. Pak Amin ditemani oleh Atta, Jingga, dan Ani. Kita akan mencari berbagai macam rambu yang ada di taman lalu lintas ini. Ayo kita ajak teman-teman yang di rumah. Atta sedang mencari rambu-rambu lalu lintas yang ada di taman lalu lintas. Kemudian dia menemukan rambu stop. Pak Amin sudah ketemu. Di mana ya? Anin juga tidak mau kalah. Itu dia. Dia mencari rambu lalu lintas. Anin menemukan rambu belok kanan. Pak Amin, ketemu. Dan yang terakhir, Jingga. Jingga mencari rambu lalu lintas di taman lalu lintas. Jingga menemukan rambu parkir. Anak-anak, tadi kita sudah belajar berbagai macam rambu yang ada di taman lalu lintas ini. Sekarang Pak Amin mau tanya, tadi Atta mendapatkan warna apa? Merah. Kalau Jingga? Biru. Kalau Anin? Kuning. Pak, Ya? warnanya berbeda ya? Iya, kok berbeda? Kenapa ya rambu lalu lintas itu warnanya berbeda? Anak-anak mau tahu? Mau. Anak-anak, sebelum kita belajar macam-macam rambu lalu lintas, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu rambu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rambu berarti tanda atau semboyan. Tanda yang dimaksud untuk mengingatkan, melarang, atau memberitahukan sesuatu untuk diikuti. Keberadaan rambu lalu lintas harus dipasang menurut aturan-aturan sebagai berikut. Yang pertama, dibuat menurut ukuran dan desain teknis yang sudah ditetapkan berdasarkan kebutuhan tertentu. Yang kedua, dipasang dengan benar agar dapat terlihat jelas dan terbaca oleh pengguna jalan. Yang ketiga, ada dalam jarak pandang dan waktu yang cukup untuk memberikan reaksi bagi pengguna jalan. Yang keempat, dapat menyampaikan informasi dengan jelas. Rambu lalu lintas berfungsi untuk menjaga kelancaran dan keselamatan pengendara serta pejalan kaki. Selain itu, rambu lalu lintas juga berfungsi untuk memberikan informasi kondisi jalan, keadaan lalu lintas, dan perbaikan jalan. Macam-macam rambu lalu lintas. Pertama, rambu peringatan. Rambu peringatan berfungsi sebagai peringatan kepada pengemudi agar mewaspadai sesuatu di jalan. Misalnya, tanjakan, jalan menurun, belokan, tikungan tajam, dan jalan licin. Rambu peringatan berwarna kuning dengan garis tepi dan tulisan berwarna hitam. Untuk mengetahui maknanya, anak-anak harus memperhatikan gambar dan tulisan pada rambu dengan seksama. Yang kedua, rambu larangan. Rambu larangan berupa tanda dengan latar belakang putih dan gambar atau tulisan yang berwarna merah dan hitam. Rambu larangan dapat berupa angka, simbol, huruf, gambar kendaraan, atau tanda panah. Rambu yang paling populer yaitu tanda huruf P dengan garis merah di depannya, menandakan larangan parkir di area tersebut. Berikutnya, rambu perintah. Rambu perintah berfungsi menginformasikan apa yang harus dilakukan oleh pengguna jalan. Bentuknya bundar dengan warna latar biru. Umumnya, rambu tersebut berisi perintah untuk penggunaan lalu lintas tertentu. Misalnya,
Anda masuk lajur dan jalur yang hanya boleh dilalui kendaraan tertentu. Berikutnya, rambu penunjuk arah. Rambu ini merupakan petunjuk arah jika Anda pengguna jalan yang hendak menuju daerah atau kota tertentu. Berikut adalah contoh rambu-rambu lalu lintas. Yang pertama, rambu penyeberang pejalan kaki. Rambu ini berfungsi melindungi hak pejalan kaki untuk menyeberang dengan aman dan nyaman. Rambu penyeberangan ini biasanya berada tidak jauh dari zebra cross. Dengan adanya rambu ini, pengendara kendaraan diharapkan lebih waspada ketika ada orang yang sedang melintas. Rambu dilarang masuk. Rambu ini berfungsi untuk mencegah pengendara kendaraan tertentu masuk ke sebuah wilayah tertentu. Rambu pejalan kaki. Rambu ini biasanya kita jumpai di trotoar jalan. Rambu ini berfungsi untuk memberi peringatan kepada pengendara bahwa di daerah sekitar rambu banyak pejalan kaki. Rambu dilarang membunyikan isyarat suara. Rambu ini berfungsi memberitahu pengguna jalan bahwa di area tertentu mereka dilarang membunyikan isyarat udara. Contohnya klakson kendaraan. Dan yang terakhir, rambu dilarang putar balik. Rambu ini berarti dilarang putar balik di tempat berdirinya rambu tersebut, meskipun ada lokasi yang memungkinkan untuk berbalik arah. Bagaimana, Nana? Sudah jelas? Jelas dong, Pak Amin. Wah, ternyata banyaknya jenis rambu-rambu lalu lintas. Benar sekali, anak-anak. Jenis-jenis rambu lalu lintas ada banyak sekali. Sekarang tugas kita adalah mematuhi rambu lalu lintas dimanapun berada. Anak-anak siap mematuhi rambu lalu lintas?